Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang mengatur penetapan posisi merek. Mengatur penetapan posisi merek menurut Philip Kotler adalah proses menciptakan dan memelihara citra merek yang unik dan berbeda di benak konsumen. Tujuannya yang utama yaitu dari penetapan posisi merek adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan posisi merek yang kuat, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik konsumen. Elemen penting menurut Philip Kotler menekankan pentingnya diferensiasi. Merek harus menawarkan sesuatu yang unik dan bernilai bagi konsumen. Komunikasi yang efektif juga penting untuk menyampaikan pesan merek pada konsumen. Beberapa prinsip posisi merek yang dilakukan adalah: yang pertama, mengidentifikasi target pasar yang spesifik. Yang kedua, analisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, penciptaan citra merek yang unik dan berbeda. Strategi penetapan posisi merek dapat dijelaskan melalui langkah-langkah yang struktur dalam konsep STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah penetapan posisi merek. Yang pertama, identifikasi target pasar, yaitu menentukan segmen pasar yang akan dituju oleh merek. Yang kedua, analisis kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen di segmen pasar yang dituju. Yang ketiga, analisis pesanan, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing di pasar. Yang keempat, penciptaan posisi merek yang unik, menciptakan posisi merek yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang terakhir yaitu pembangunan citra merek, membangun citra merek yang kuat dan abadi melalui komunikasi yang efektif. Poin-poin penting: 1. Positioning merek. Brand positioning. Kotler menekankan bahwa brand positioning adalah upaya untuk menciptakan citra atau persepsi yang unik dan berbeda di benak konsumen. Ini berarti merek harus memiliki tempat khusus di pasar yang membedakannya dari pesaing. 2. Diferensiasi produk. Diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Ini dapat dilakukan melalui perbedaan produk, fitur, desain, kinerja, dan kualitas produk. Perbedaan layanan, kualitas layanan pelanggan, kecepatan pengiriman, dan layanan purna jual. Perbedaan citra persepsi merek di mata konsumen yang dapat dibangun melalui iklan, hubungan masyarakat, dan pengalaman pelanggan. 3. Analisis pasar dan pesaing. Untuk membedakan merek, perusahaan harus memahami pasar dan pesaingnya. Ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, menentukan celah di pasar yang dapat diisi oleh merek. 4. Nilai tambah merek. Merek harus menawarkan nilai tambah yang unik kepada konsumen. Nilai tambah ini dapat berupa manfaat fungsional, misalnya produk yang lebih tahan lama. Manfaat emosional, misalnya merek yang membuat konsumen merasa percaya diri. 5. Komunikasi merek. Merek harus mengkomunikasikan perbedaannya kepada konsumen melalui pesan yang jelas dan konsisten. Ini dapat dilakukan melalui iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, media sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, merek dapat membangun identitas yang kuat dan membedakan diri dari pesaing di pasar. Siklus hidup produk menurut Kotler memiliki 4 tahap. 1. Tahap perkenalan. Pada tahap ini produk baru diperkenalkan ke pasar. Fokus utama adalah membangun kesadaran merek dan menciptakan permintaan awal. Penetapan posisi merek pada tahap ini harus menekankan pada keunggulan dan inovasi produk. 2. Tahap pertumbuhan.
penjualan meningkat pesat dan produk mulai diterima pasar, fokus beralih ke memperluas pasar dan memperkuat merek. Penetapan posisi merek pada tahap ini harus menekankan pada perbedaan produk dengan pesaing dan memanfaatkan yang ditawarkan. 3 tahap kematangan penjualan mencapai puncak dan pasar menjadi penuh. Fokus utama adalah mempertahankan pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan. Penetapan posisi merek pada tahap ini harus menekankan pada nilai tambah dan loyalitas pelanggan. 4 tahap penurunan penjualan dan produk nilai ditinggalkan pasar, fokus beralih ke mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan sisa. Penetapan posisi merek tahap ini dapat berupa penekanan pada nilai ekonomis atau penarikan produk di pasar. Dalam setiap tahap siklus hidup produk, penetapan posisi merek harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.